Halo gengs, senang bisa bertemu sama kalian lagi. Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana saya bisa diterima di Ruang Guru lewat aplikasi LinkedIn. September 2019 awal saya melamar pekerjaan sampai dengan bulan Februari 2020. Masa sulit mengurus skripsi, ternyata berlanjut untuk mencari pekerjaan. Sedih, kecewa, marah. Terhitung hampir 5 bulan saya melamar pekerjaan dan sudah hampir 10 kali saya ditolak kerja di mana-mana. Apa salahku kau buat begini? Januari 2020 saya mulai mengevaluasi diri saya. Apa yang salah? Kenapa selama ini saya tidak diterima dalam melamar pekerjaan? Karena tidak mungkin si tim rekrutmen itu salah dalam melakukan tugasnya. Ya, saya percaya sama mereka. Setelah dievaluasi, akhirnya saya dapat di diri saya, ternyata saya tidak dihubungin lagi itu setelah melakukan interview. Nah, akhirnya di bulan Januari itu saya banyak belajar lewat YouTube cara menjawab saat interview dengan baik dan benar, sikap saat menjawab, dan cara berpakaian dan sebagainya, soal tips dan trik bagaimana supaya bisa diterima saat melamar pekerjaan. Nah, waktu itu saya sering mencari tentang lamaran pekerjaan, cara melamar pekerjaan yang baik dan benar. Akhirnya YouTube merekomendasikan saya satu channel, dia nge-play lamaran pekerjaannya itu lewat LinkedIn. Akhirnya saya berinisiatif juga untuk coba-coba buka dan mendaftarkan diri saya, profil saya di aplikasi LinkedIn juga. Untuk melamar pekerjaan lewat LinkedIn, kalian harus punya CV yang menarik. Jangan lupa biodata kalian yang di LinkedIn itu harus semenarik mungkin, sedetail mungkin. Nah, cara melamar pekerjaannya juga gampang sekali. Kalian tinggal cari di pencarian kota domisili kalian di tempat kalian tinggal sekarang, dan di situ akan direkomendasikan perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan. Sebenarnya juga LinkedIn bukan cuma media untuk melamar pekerjaan, tapi untuk menghubungkan kita dengan banyak orang yang profesional di bidangnya. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu mengapply lamaran lewat LinkedIn, akhirnya Ruang Guru meng-email saya yang katanya saya disuruh menunggu selama 14 hari karena CV saya masih dalam proses diperiksa gitu. 17 Februari 2020 tim Ruang Guru menelpon saya. Dan kebetulan waktu itu saya lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Sekitar jam 3 dia menelpon. Dia bilang ada waktu untuk interview sekarang. Lah, saya jujur, saat ini saya lagi sama teman-teman dan juga belum persiapan apa-apa. Bisa hubungi saya kembali besok. Dan si rekrutmennya itu mengerti. Dia bilang, oh oke, nanti saya hubungi lagi ya mbak. Sudah, teleponnya dimatikan. Nah, masih di hari yang sama si tim rekrutmennya ini mengirimkan saya pesan lewat WhatsApp yang katanya apakah saya bersedia untuk di interview begitu. Dan saya tidak balas waktu itu, saya balas nanti besoknya tanggal 18. Saya bilang iya saya masih bersedia. Dan dia balas juga jam berapa bisanya. Dan saya balas waktu itu saya bisanya jam 11 sampai jam 12. Dan akhirnya dia telepon tepat waktu dong, guys. Halo. Iya benar, saya dengan Ayusa Gitosya. Oh iya. Salah satu kesyukuran dari banyak kali ditolak, saya jadi banyak pengalaman. Kali ini interviewnya berjalan dengan lancar, saya menjawabnya dengan baik dan benar.
setelah interview itu saya diberitahu bahwa akan ada jeda 1 hari sebelum pengumuman apakah saya lolos interview atau tidak. Setelah 1 hari menunggu, tanggal 20 Februari tahun 2020, masuk WhatsApp yang menyatakan di situ bahwa saya lolos tahap interview. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Langsung berhak mengikuti final exam di besoknya tanggal 21 di Kendari waktu itu. Tahu final examnya akan dimulai jam 9 pagi. Jadi pagi itu tanggal 21 Februari 2020 jam 7 pagi saya ke Kendari. Karena jarak dari Unaha tempat saya tinggal dan Kendari itu sekitar 60 kilo, jadi memakan waktu paling cepat 1 jam untuk sampai di sana. Akhirnya jam 8.30 saya sampai di tempat final exam di Cafe Meso tepatnya, dan ternyata di sana belum ada orang dan kafenya masih tutup dong. Tapi tidak apa-apa, ternyata final examnya itu dimulai dari jam 10 sampai jam 5 sore. Di sana kita diberitahu apa itu ruang guru, apa visi-misinya, dan kita dijelaskan apa job desk dari konsultan pendidikan yang kita lamar waktu itu. Nah, terus kita disuruh untuk role play, maju satu-satu di depan untuk peragakan bagaimana kalau kita di depan siswa, dan kita disuruh maju berkelompok. Setelah itu ada final exam yang benar-benar final, disuruh ujian pakai laptop masing-masing, dan setelah itu ada wawancara langsung juga sama ibu lead waktu itu. Akhirnya selesai juga rangkaian final exam waktu itu. Sangat bersyukur boleh kenalan sama teman-teman baru, dan sangat bersuka cita boleh dapatkan hal-hal yang baru, pengalaman yang baru di tempat yang baru juga gitu. Nah, sebelum kita pulang, kita diberitahu bahwa pengumuman dari rangkaian seluruh rekrutmen ini hari ini juga, tanggal 21 Februari 2020. Nah, kalau hari itu kita tidak dihubungi, yang berarti itu kita tidak lolos untuk masuk di ruang guru. Jam 5.30 saya start dari Kendari untuk pulang di Unaha. Di tengah-tengah perjalanan saya berpikir, Tuhan, apakah ini pekerjaan yang Engkau sediakan gitu? Karena saya rasa ini kayak passion saya di pekerjaan ini. Soalnya job desk-nya kan itu kita ke sekolah-sekolah, kita bertemu dengan siswa, kita konsultasi dengan mereka, apa kendalanya saat mereka belajar gitu. Dan menyambung juga dengan kerinduan saya. Sampai saat ini juga saya ingin jadi dosen sebenarnya. Saya ingin mengajar, saya ingin sharing kepada anak-anak muda gitu. Dan akhirnya diberi pekerjaan seperti ini gitu, Field Education konsultan pendidikan lapangan. Saya pikir-pikir itu terus di perjalanan, penantian selama ini, penolakan selama ini, apakah ini jawabannya begitu. Tapi saya tidak tahu juga apakah saya akan diterima atau tidak. Akhirnya saya sampai di Unaha malam itu jam 7, saya langsung mandi. Bahkan sampai ke kamar mandi pun saya bawa HP BTW, karena saya takut jangan sampai saya ditelepon dan saya tidak angkat. Sudah jam 9 malam, saya masih tidak ditelepon. Sampai jam 12 malam saya juga tidak ditelepon. Iya, saya cek WhatsApp juga, tidak ada WhatsApp sama sekali. Yang berarti itu saya dinyatakan tidak lolos. Nah, malam itu saya tidur jam 2 dengan lagi-lagi kecewa, sedih. Tapi saya coba tenangkan diri. Sebelum saya tidur, saya berdoa dulu. Saya tidur dan akhirnya saya bangun pagi jam 9. Saya duduk saat teduh.
Lagi-lagi saya menangis, saya kecewa lagi-lagi. Dan setelah saya teduh, setelah berdoa, saya buka HP saya buka WhatsApp, dan di sana ada WhatsApp dari tim rekrutmen Ruang Guru. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Disuruh cek email. Nah, pagi itu saya cepat-cepat buka email, dan ternyata pengumuman kelolosannya itu diumumkan lewat email, gengs. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, ini pertama kalinya saya diterima kerja. Tanggal 22 Februari 2020 kita langsung disuruh tanda tangan kontrak, dan trainingnya langsung dimulai hari itu juga. Gengs, terima kasih telah menonton sharing ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bisa membuat kalian semangat, bisa membuat kalian terinspirasi untuk cari pekerjaan meskipun di tengah-tengah masa pandemik ini. Dan selain banyak berusaha, jangan lupa tetap berserah sama Tuhan. Ingat kalau semuanya itu sumbernya dari Tuhan, dan memang waktu Tuhan itu selalu yang terbaik, selalu tepat waktu, tidak terlambat, tidak cepat, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. So guys, semoga kalian cepat dapat pekerjaan yang diinginkan. Bye, God bless you.